Hey hey, awal bulan hari ini kita kan udah pernah nge-review P30 Pro yang menang voting, dan voting kedua yang menangkan itu untuk di-review Xperia One Mark II. Dan gue kayaknya udah lama banget juga kan terakhir ngupload video Xperia One Mark II tuh belum beres, cuma unboxing doang. Jadi kita langsung aja unboxing lagi, dan ini sekarang bakal ada reviewnya yang pastinya gak kayak dulu, yaitu Sony Xperia One Mark II. Ini menarik banget juga karena harganya juga udah turun. Seperti kalian ingat ya, kalau misalnya kalian ngikutin gue dari dulu, bukan bulan lalu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu gue lupa lagi, pas gue unboxing HP ini kan harganya masih di 5 jutaan kalau nggak salah ya. Sekarang ini kalian udah bisa dapetin Xperia One Mark II. Ini yang RAM 8GB, internet storage 128GB, hanya di harga 2,7 jutaan aja untuk yang WiFi only. Gue rekomen ini beli untuk WiFi only. Yang artinya ini yang pastinya bakal review di perspektif untuk HP secondary, karena nggak cocok untuk HP main. Menurut gue untuk HP limbah Jepang, apalagi HP kayak Sony yang nggak ada IMEI Ride. Kenapa gue rekomen WiFi only? Karena kalau kalian pakai IMEI biasa, itu cepet banget ke bloknya, hanya 1-3 bulan, dan kalian harus setiap bulan tersebut nge-refill lagi pakai duit ya kan. Jadi ujung-ujungnya mendingan beli HP resmi aja kalau buat HP utama. Buat HP only ini menarik kenapa? Karena di harga 2 jutaan, ini kayaknya spek dan kamera plus versatility-nya insane banget. Gue suka banget sama spek yang dikasih. Kita unboxing dulu aja, besok kita bahas speknya ya. Langsung aja kita buka boxnya. Seperti biasa gue beli di Golden City Sale, daripada kelamaan langsung kita open. Dan ini gue dikasih charger Google Pixel loh ya. Nanti kita bakal bahas dikit charger ini, soalnya beratnya lumayan loh. Nggak kayak charger mulahan OEM yang Golden City Sale suka kasih. Dan ini dia HP-nya seperti biasa dibungkus sama plastik. Dan ini dikasih screen protector plastik juga. Nice, lumayan komplit ya. Nah, sebelum kita masuk ke HP-nya, ini chargernya lumayan bagus ya. Dikasihnya tumben. Golden City Sale ngasih charger, soalnya kalau nggak salah di deskripsinya nggak ada tulisannya. Ini lumayan berat loh, lumayan hefty. Dan ini dikasihnya Type-C to Type-C. Kabelnya juga lumayan oke. Kayaknya kalau misalkan beli Xperia One Mark II di Golden City Sale, charger sama charger brick-nya mungkin bisa dipakai ya, karena kerasa berat loh ini. Dan kabelnya juga kerasa kayak OEM-nya tuh nggak murah-murah banget gitu. Anyway, ini dia HP-nya. Tapi kita bahas dulu speknya, gue bakal taruh di sini. Untuk lebih simple, yang menarik aja, dia pakai 865 Snapdragon. Layarnya seperti biasa 4K OLED, tapi kalau nggak salah ini masih 60Hz juga. Dan yang bagus juga ini dia UFS 3.0, USB Type-C 3.1, dan yang paling penting, dia balik lagi headphone jack-nya ya. Karena banyak backlash pas Xperia One Mark I dulu rilis. Jadi ada headphone jack lagi, versatile pastinya, 2 speaker. Dan untuk kebesaran baterainya, dia ada di 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 21 watt atau wireless 11 watt. Itu dia spek singkatnya. Dan ini dia HP-nya. Gue beli warna putih dan memang ya, Xperia One Mark II tuh kerasa kayak jauh lebih refined daripada Mark I. Nih bisa kita lihat, gue beli yang versi AU. Gak penting ya, karena kan ini WiFi-nya juga WiFi only. Ada logo NFC khas HP Jepang, yang pastinya kameranya nggak bisa silent. Dan di sini seperti biasa Zeiss Optic. Nice. Ini menurut gue upgrade yang lumayan besar dari Xperia One Mark I ya. Jadi di harga 2 jutaan, kalian nambah 1 juta, dapat yang lumayan besar. Kamera sendiri dia sekarang ada 4, tapi kamera keempat hanya TOF 3D sensor. Sisanya ini dia kameranya, dia di 12 megapiksel, tiga-tiganya. Untuk main kamera sama telefoto udah ada optical stabilization, dan untuk ultrawide dia udah support autofocus juga. Jadi udah bagus. Dan ini video recordingnya juga improve banget, dia bisa sampai 4K 60 atau even 4K 120 fps untuk slow-mo. Tapi memang untuk kamera depannya dia masih B aja ya, masih 8 megapiksel dan hanya 1080p 30 fps recording. Ya untuk gue nggak penting sih, karena kamera belakang itu menurut gue main course-nya. Feelingnya sih ini emang agak sedikit beda ya, lebih ngotak dan kerasa lebih upgraded aja gitu. Di sini bisa kita lihat mulus sekali, gue beli 97% mulus, super mulus ini. Nggak ada dent sama sekali, headphone jack masih oke, even charging port-nya juga masih bersih ya ini. Nice. Dan juga suka juga dia speakernya juga balik lagi ke zaman-zaman dulu Sony ya. Jadi speakernya front facing 2. Bisa kita lihat ada speaker kan di sini. Dia speakernya di sini. Jadi the good old Sony is back. Makanya mungkin dari Mark 2 ke atas sampai Mark 5 sekarang ya, Mark 6 kan belum keluar. Banyak banget orang yang, beberapa orang yang pecinta Sony yang pasti masih suka banget sama HP-nya, karena Sony banget lah HP-nya ini, walaupun niche ya. Fingerprint di sini, seperti biasa, dia berperan sebagai power button juga, ada volume button dan ada shutter button di sebelah sini. Dan kalau misalnya kita ke kiri, di sini ada SIM slot, yang gue harap semua HP kayak gini karena gampang banget tinggal dibuka. SIM slotnya sendiri karena ini WiFi only, tapi dia udah support microSD juga. Jadi ini kenapa menurut gue HP paling versatile. Kameranya ada 3, super versatile, support microSD, dan di sini juga udah ada headphone jack. Jadi kalau mau pakai buat kamera, oke.
Mau nge-store banyak foto atau nge-store data, oke. Buat MP3, oke, karena dia juga udah super high res sama 32-bit audio ya ini. Udah high quality juga, jadi mantep. Ada mikrofon, dan untuk layar depan sendiri, ini kemulusannya super mulus, gue nggak ngeliat ada scratch sama sekali, dan ini bener-bener mulus banget. Bezel nggak beda jauh sama Xperia One ya ini, kelihatan nggak tuh? Sampai sekarang pun gitu ya Sony bezelnya. Gue mau setup dulu HP-nya ya, dan nanti seperti biasa gue bakal balik lagi untuk first impression. Kita bakal tes lumayan banyak seperti sedikit main game, stereo, dan kita coba quick camera test dibanding sama HP lain, dan yang pasti juga kita bakal tes speaker seperti apa, dynamic vibration, dan teman-teman. UI-nya juga yang pastinya. I'll see you in a bit. Oke, udah gue setup. Pertama, kita tes biometric seperti biasa. Fingerprint dia itu resist ke bawah ya, jadi mendelep gitu, dan kita tesnya langsung fingerprint power button-nya 1, 2, 3. Cukup oke, gak yang paling cepat yang pasti bisa kita lihat, tapi dia reliable, dan tradisional fingerprint memang masih menurut gue terbaik untuk masalah reliability. Mau kondisi tangan kita apapun itu biasanya masih bisa asalkan jangan basah banget. Next, kita lihat aja untuk kualitas displaynya nih. Nah, displaynya menurut gue OLED, dan dibanding sama Xperia One sih nggak beda jauh banget ya. 60Hz, 4K OLED, cuma dia emang udah 1 billion color, jadi kontrasnya memang agak lebih rich, dan warnanya juga agak sedikit lebih vibrant dan lebih banyak gitu kerasanya. Jadi much better, slightly better lah, nggak much better menurut gue, slightly better. Dan untuk haptiknya sendiri gue bisa bilang ini improve dari Xperia One. Jadi buat yang mau upgrade nih dari Wi-Fi only Xperia One ke Wi-Fi only Xperia One Mark II, haptiknya jauh lebih enak, lebih bagus, lebih baik. Dan yang pastinya karena ini HP Sony, yap masih ada dynamic vibration ya. Kalau misalnya kita ke setting nih, terus kita ke audio, sound, nah masih ada dynamic vibration. Gue sendiri kurang suka, tapi memang gue bisa bilang dynamic vibration di sini kerasa lebih polish daripada di Xperia One. Kerasa ada fungsinya lah, fungsi entertainment-nya nggak all over the place kayak di Xperia One. Dan next kita langsung aja tes untuk sedikit gaming experience-nya gimana. Ini gue nggak bakal skip, jadi biar kalian bisa tahu seberapa lama kalau misalnya kalian mau masuk game yang lumayan berat kayak stereo. Game paling berat ya kayaknya sekarang ya di Google Play, stereo. Salah satu yang paling berat. Kita zoom dikit biar lebih kelihatan. Bam. Nah, mumpung kita lagi di stereo juga nih ya. Suara speaker ini bagus banget, volume bisa keras dengan pretty much nggak ada distorsi, dan karena dia front facing, ini lebih improve daripada Xperia One. Speakernya gue bisa bilang jauh lebih baik dari Xperia One, front facingnya, dan yang pastinya super balance. Nih. Dan di setting sebenarnya ada settingan Dolby Atmos, tapi gue nggak rekomen kalian nyalain Dolby Atmos untuk dengerin untuk speakernya ya, karena gue bisa bilang Dolby Atmos mau itu untuk dengerin lagu di headphone atau di speaker, di HP ini at least Dolby Atmosnya jelek. Dia terlalu fokus ke warm, ke low, sama ke vokal, jadi mid-range-nya hilang. Jadi jangan, gue nggak rekomen. Nah, kayak gini bisa kita lihat, dan kalau misalnya kita ke setting ya, kita lawan yang di belakang tuh. Ini 865, jadi memang chipset yang masih sweet spot banget. Sampai sekarang gue kan masih banyak yang pakai 865, si 870 lah versi improve-nya, versi refine-nya. Dan ini default-nya tuh di medium setting. Kita coba aja di high setting dengan FPS 60, apakah bisa nge-run ya. Oke, FPS 60. Dia lagi loading, dan kita lihat. Oke, masih oke banget. Yang pastinya ini HP memang karena ini HP-nya lumayan tipis, enggak sih tipis Xperia One Mark I, tapi ini lumayan tipis dan coolingnya jelek, jadi yang pastinya kalau main di high setting kayak gini bakal cepet panas dan bakal cepet lemah throttling. Tadi juga gue coba pakai hanya untuk multitasking dan download banyak aplikasi, HP kerasa panas. Tapi panasnya tuh nggak sampai parah banget sampai unusable. Masih bisa gaming, cuma performance-nya turun. Kalau misalnya kalian mau main game lebih lama sih, gue rekomen mendingan main di settingan medium setting aja di 60 fps kalau misalnya mau dapat kualitas sama FPS yang bagus. Tapi kalau misalnya kalian ingin dapat FPS-nya datar terus, kalian ingin main stereo lama, di low setting sama 60 itu masih bisa nge-sustain lebih lama. Kita coba aja lawannya. Loading masuknya juga lumayan cepat ya. Speed UFS 3.0-nya sangat cepat, sangat gancang bahasa Sundanya mah. Oke, lupa nyalain ini. Ya, pretty good. Yeah, thank you for the buff, bitch. Yeah, kita coba ulti Fuhuan. Smooth ya? Gak ada stutter sama sekali, berkat RAM-nya juga sih kalau udah 8GB ini. Tapi kelihatan tuh, di high setting memang FPS-nya nggak terus 60 ya, naik turun, kerasa banget di layar.
Tuh. Jadi kalau misalnya ingin stabil sih medium 60 kayaknya ya, dan kalau ingin gak cepet panas di low setting 60 kayaknya sweet spot deh. Kafka biasanya ini suka nge-lag di sini. Sedikit stutter tapi overall acceptable. Kita coba ultinya Black Swan. Oke, ada stutter sedikit tapi masih acceptable banget. Jadi ya untuk Starrel ini nggak ada masalah sama sekali. Dan layarnya ini beautiful banget ya, vibrant sekali ini. And goodbye. Oke, jadi untuk main Starrel sih oke, dan tadi kita main kira-kira berapa? Coba 2 menit ya. HP-nya udah mulai sedikit anget, jadi kalian bisa bayangin kalau misal main lebih dari kayak 10 menit bakal panas banget. Kalau misal main di high setting sih mungkin kalau cuma untuk dari commission masih oke ya, dan di detailnya juga oke banget tuh, lihat. So ya, kita langsung aja tes yang lain. Cuma baterai lumayan drain tuh, langsung ke drain 4%. Kita lihat untuk benchmark dan software-nya. Pertama software dulu aja. Jadi kalau misalnya untuk software, kalau misalnya kita ke setting, ini berhenti di support di Android 12, bisa kita lihat. Berhenti di Android 12 ya, jadi udah nggak disupport lagi sepertinya. Yang untuk HP 5 Jepang 2 jutaan, cukup bagus, cukup bagus. Layar sendiri, nggak ada shadow, mantap. Dan untuk benchmarknya gue udah tes Antutu sama Geekbench. Geekbench sendiri dia skornya lumayan bagus, ya akurat lah ya, bisa kita lihat nih. Kita ke history, skornya tuh dia ada di 1100, single core, multicore 3300. Ya kalau mau dibandingin, ini setengah performance-nya Snapdragon zaman sekarang, 8 generasi 3. Jadi 865 di sini ya udah cukup bagus, udah cukup oke banget, apalagi di harganya ya. Dan untuk Antutu sendiri, dia nggak sampai 1 juta yang pastinya, tapi udah di 736.000. Ya udah cukup oke lah. CPU bagus, GPU oke. Nice. Ini Antutu ini bukan Lite ya, Antutu 3D biasa, jadi skor segitu sih udah sangat oke. Dan last but not least, seperti biasa, kita bahas untuk kamera quality-nya. Ini bakal kita cepet aja bahasnya, cuma sedikit foto. Kalau ingin lebih detail, minggu depan di reviewnya kita bakal tes lebih banyak lagi dan lebih banyak resolusi video. Speaking of video, gue tadi lupa bilang, tadi kan gue bilang videonya bisa sampai 4K 60, tapi itu 4K 60-nya tuh kalau misalnya di Cinema Pro, jadi di aplikasi ini nih. Di aplikasi ya, ini Cinema Pro-nya si Sony. Jadi kalian harus manual ya, tuningnya. Kalau misalnya di aplikasi kamera biasa, dia sayangnya masih sama kayak di Xperia One di 4K 30 aja. Anyway, kita langsung aja coba foto ya. Kita pertama coba foto apa ya? Figure deh, kita coba foto figure. Sambil dibandingin juga sama Xperia One ya, kita bandingin side by side. Jadi pakai main kamera nih figurnya, 1, 2, 3. Nah, kayak gitu ya, dibandingin sama Xperia One, dan ini nggak bakal dibandingin, kita bakal tes aja untuk ultrawide sama telefoto. Ini ultrawide-nya. Dan ini telefotonya. Harus agak jauh ya, ini telefotonya gue jauh banget ini. Nah, harus segini aja baru mau fokus. Oke. Jadi telefotonya nggak terlalu reliable ya, kalian harus jauh kalau ingin fokus. Dan kalau misalkan kalian lihat ya, ini gue bandingin juga sama foto-foto lagi, tambahin lagi nih foto keyboard dan teman-teman. Yang kelihatan tuh sepertinya ini dibanding sama generasi zaman kemarin, ya Xperia One Mark One. Foto kerasa lebih terang dan lebih clear ya. So that's pretty good. Kalau Xperia One tuh kerasa kayak agak gelap, ini lebih terang dan lebih apa ya, lebih 2024 kualitasnya. So that's pretty nice. Oh ya, gue hampir lupa, selfie-nya nih. Selfie sih kayaknya nggak bakal ada bedanya ya, karena Sony kan nggak doesn't give fuck sama selfie, but ini dia untuk foto selfie-nya. Yap, cukup wide dan cukup oke lah kualitasnya. Ya cuma segitu aja mungkin video unboxing dan hands-on-nya. First impresi gue bagaimana kalau misalnya kalian ingin penasaran. Mantap banget sih, dari 2 jutaan ini menurut gue ya. Kalau misalnya kalian lebih suka fotografi, mending ngambil Sony daripada LG V60 yang harganya mirip-mirip. Tapi memang V60 kan sinyalnya aman. Tapi kalau misalnya kalian suka HP Sony dan ingin fokus di kamera, karena dia ada dedicated professional kamera aplikasi, dan masih ingin dengerin lagu juga, dia masih ada headphone jack juga, punya chipset yang bagus, masih chipset oke, layar bagus. Ini sih kayaknya mantap ya. Tapi untuk lebih detailnya, gue bakal bahas nanti konklusinya gimana minggu depan. So ya, thanks for watching. Jangan lupa dan subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya, bakal lebih detail di kameranya. Jadi stay tune. Bye.